Halo, kali ini saya akan sharing tentang ketidakpastian dalam pengukuran dengan menggunakan contoh penggaris ini. Jadi penggaris ini memiliki skala terkecil 1 mm, sehingga segala sesuatu yang kurang dari 1 mm tidak bisa diukur kalau kurang dari 1 mm, sehingga kita tidak bisa mengukur butiran pasir halus menggunakan ini. Tetapi skala yang lebih dari itu bisa kita ukur. Contoh, kita bisa mengukur ini ya, karena dia lebih dari 1 mm, atau kita bisa mengukur si tablet ini menggunakan ini. Baik, kita akan punya 24,7 di sini. Oke, jika kita hanya mengukur satu kali, maka kita bisa menyajikannya dengan cara hasil pengukuran itu plus minus setengah dari nilai skala terkecil, sehingga jika kita punya 24,7 cm hasilnya, dalam hal ini mungkin kalau menurut saya itu 24,7 lebih sedikit. Jadi dari situ kita bisa sajikan 24,7 plus minus setengah milimeter atau 247 plus minus setengah milimeter. Jadi 24,7 nya cm ya, kalau 247 milimeter. Jadi artinya apa? Pengukuran ini memiliki ketidakpastian setengah milimeter. Artinya kita bisa punya hasil pengukuran 247,5 itu masih benar, 247,1 itu juga masih di rentang ini, atau 246,9 itu juga masih di rentang ini, sehingga itu masih sah. Nah, jika itu diukur satu kali, bagaimana jika kita mengukur berkali-kali? Oke, saya nggak yakin. Saya ukurnya di sini, karena kita ingin mengukur panjangnya si tablet. Kita bisa ukur di bagian ini, misal 24,7 sama 24,7 juga. Kemudian minta teman untuk mengukur juga 24,7, ada lagi enggak, ini 24,6 misalnya, ada lagi yang 24,8 dan seterusnya. Bagaimana kita menyimpulkan hasil dari pengukuran berulang itu? Nah, kita mengukurnya dengan nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata plus sebuah simpangan. Jadi sudah tidak menggunakan nilai skala terkecil lagi, tapi sebuah simpangan. Tugas dari simpangan ini juga mirip sebenarnya, yaitu seberapa jauh dia boleh lebih dari nilai ini atau boleh kurang. Nah, bagaimana dengan simpangan itu sendiri? Kenapa kok harus ada simpangan? Karena seperti ini, jika kita ukur berulang, ada kemungkinan nanti hasilnya tidak sama. Contoh, di data nomor 4 itu ada 24,6, di data nomor 11 ada 24,8, tapi yang lain 24,7. Kita tidak bisa serta-merta membuang kedua data yang beda itu. Nah, kita harus rata-rata. Jadi kita rata-rata dulu, kemudian kita cari seberapa boleh dia menyimpang dari 24,7. Nah, seperti itu. Baik, sehingga kita akan perlu menghitung simpangannya. Bagaimana cara menghitung simpangannya? Menggunakan rumus ini. Simpangan baku itu didefinisikan sebagai akar dari jumlahan dari selisih sebuah data dengan rata-ratanya yang dikuadratkan. Nah, itu dijumlahkan semua dibagi dengan n, banyaknya data, dikalikan n-1. Gimana cara ngitungnya? Ini sepintas ngeri, tetapi karena kita sudah punya Excel ya, masukkan saja setiap data. Kita punya data, kemudian kita rata-rata, gampang sekali. Kemudian tiap datanya dikurangi dengan rata-ratanya ini, maka akan ketemu seperti ini hasilnya. Selisihnya tadi dikuadratkan. Ini sebenarnya demi mengurangi tanda negatifnya, jadi tidak ada negatifnya semua. Baik, dikuadratkan, kemudian setelah selesai jumlahkan semua selisih yang dikuadratkan tadi, sehingga kita akan punya ini. Jadi jumlahkan selisih yang dikuadratkan. Nah, kemudian dibagi dengan n yang dikalikan n-1. Hasilnya adalah 0,016 simpangannya, sehingga kita bisa sajikan. Oh ya, ini skalanya masih senti, maka kita bisa menyajikannya menjadi X, itu adalah 24,709 plus minus 0,01 cm atau
247,09 plus minus 0,16 mm, artinya 24,8 itu masih boleh karena masih ya, lihat 24,8 itu kan sama dengan 24,7 yang ditambah, oke, 24,71. Oh, ternyata nggak boleh ya. 24,71 itu boleh. Kemudian bagaimana dengan 24,6? Oke, juga nggak boleh karena dia 24,7 yang dikurangi 0,01 itu masih 24,69. Nah, jadi ini nilai tertingginya adalah 24,71 sekian atau 72. Nah, 24,8 sudah nggak masuk. Jadi, tapi tidak pas di 24,7. Maksud dari simpangan itu seperti itu. Jadi ketika kita ukur lagi dan itu hasilnya sedikit di atas 24,7 tapi tidak lebih dari 0,01 selisihnya, maka masih boleh, atau tidak kurang dari 0,016 selisihnya, itu masih boleh. Itu adalah maksud dari simpangan baku. Jadi pengukuran kita boleh saja meleset asal masih di dalam batas aman. Oke, baik, demikian sharing untuk kali ini.